kelas 3, kembali lagi pada pelajaran matematika kita hari ini, yaitu tentang materi data ya. Di minggu lalu kita sudah belajar juga mengenai data. Apa itu data, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menyajikan data. Lalu kita sudah belajar juga bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai data, yaitu membaca, menyajikan, dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi Ibu berharap kalian tetap semangat dan persiapkan semua alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat informasi pentingnya ya. Nah, kita tahu bahwa selain disajikan dalam bentuk tabel ya, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Wah, diagram batang yang bagaimana ya Bu ya? Kemarin kita sudah mencari apa itu pengertian diagram, apa itu pengertian diagram batang. Tapi hari ini kita perlu tahu nih ya, apa itu diagram. Diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan mengenai informasi atau data. Ya, gambar atau grafik yang berisi keterangan mengenai informasi atau data. Ya, informasi apa, Bu? Ya, informasi yang sudah kita kumpulkan, ya. Boleh kita kumpulkan dengan cara wawancara, dengan pengamatan langsung, atau bahkan dengan pembagian atau menyebarkan kuesioner. Nah, apa sih Bu tujuan disajikan data itu dalam bentuk diagram batang? Apa tujuannya? Tujuan yang pertama kita sudah tahu bahwa supaya lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca ya, supaya lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua, dari diagram batang yang disajikan juga kita dapat mengetahui ya ada data tertinggi atau data terbanyak ya, lalu data terendah atau data yang paling sedikit, kemudian selisih antara banyak data, atau selisih ini artinya pengurangan ya, misalnya dari data yang satu ke data yang lain, berapa selisihnya gitu ya. Jadi selisih adalah pengurangan. Kemudian jumlah antar nilai data ya, misalnya data makanan kesukaan kelas 3 ini ditambah dengan makanan kesukaan kelas 3 ini ya berapa ya gitu ya. Jadi kita tahu jumlahnya gitu ya. Kemudian jumlah seluruh data atau jumlah seluruh siswa misalnya, atau jumlah semua kelas 3 misalnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Selanjutnya, nah sekarang kita mau lihat nih bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tetapi sebelumnya kita perhatikan dulu ya. Nah, setelah data kita terkumpul ya, sebelumnya juga kita sudah belajar nih ya, cara mengumpulkan data dengan wawancara, dengan cara pengamatan langsung, dengan cara membagikan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ketika kita sudah mengumpulkan data, nah baru kita bisa sajikan ya dalam diagram batang. Kemudian, pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang atau ada nanti kelihatan grafik batang gitu ya. Yang ketiga, pada diagram batang, sumbu mendatar ya atau sumbu X itu menyatakan jenis data. Misalnya, jenis makanan kesukaan, jenis warna kesukaan, atau jenis olahraga kesukaan ya. Lalu sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan nilai setiap data atau banyaknya orangnya ya, atau banyak orangnya gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, contohnya ini nih. Ini sumbu X atau sumbu mendatar. Tegak ya, ini sumbu Y, ini sumbu Y atau tegak. Ini menyatakan banyaknya data gitu ya.
banyaknya data. Biasanya berapa orangnya gitu ya, berapa banyak siswa. Kemudian ini adalah sumbu mendatar atau sumbu X. Ingat ya, di sini tuh biasanya jenis datanya makanan kesukaan atau warna kesukaan, dan masih banyak lagi. Kemudian setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data. Jadi batang pada diagram batang ini tidak sembarangan ya dibuat anak-anak, tapi sesuai dengan nilai yang sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita mau perhatikan ya contoh berikut ini supaya langsung tahu. Nah, Ibu baca ya soalnya. Nomor 1, berikut ini adalah data kegemaran olahraga kelas 3 Surya Bersinar yang sudah dikumpulkan ya, atau dibuat dan dikumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang ya. Nah, ini tabelnya nih. Data olahraga kegemaran siswa kelas 3 SD Surya Bersinar. Ada jenis olahraganya renang, ada 5 siswa ya yang suka atau gemar ya. Ada jenis olahraga sepak bola, yang gemar ada 7 orang. Ada catur yang gemar 4 orang, yang bulu tangkis gemarnya 3 orang. Voli ada siswanya yang gemar itu 2 orang. Jadi jumlah semua siswanya itu 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 21 ya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat tabel. Nah, di soal ini ya ini sudah langsung disediakan tabelnya. Lalu kita disuruh ngapain? Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang. Yang pertama kita buat sumbu-sumbunya dulu ya, tapi sebelumnya kita ingat, kita buat itu judulnya ya, diagram batang data olahraga kegemaran siswa kelas 3 SD Surya Bersinar. Nah, yang pertama kita buat sumbu tegaknya dulu atau sumbu Y ya, yang berisi nanti ya nilai data atau banyaknya orang ya. Kemudian buat sumbu yang mendatar gitu ya, atau sumbu X. Kemudian, nah di sini jenis datanya ya, karena di soalnya itu olahraga kegemaran ya, atau kegemaran olahraga kelas 3 SD. Nah, dia buat di sini jenis olahraganya. Nah, apa saja tadi? Yang pertama renang, yang kedua sepak bola, yang ketiga catur, yang keempat bulu tangkis, yang kelima voli ya. Kita buat ke dalam garis yang mendatar ini ya, supaya nanti kita bisa lihat diagramnya. Kemudian di sini isinya apa, Bu? Ya, di sini isinya banyak siswanya gitu ya. Nah, lihat siswa di sini. Ya. Di sini angka dimulai dari angka 2 ya, 3, 4, 7, 5 gitu ya. Jadi kita tidak lihat ini berurutan gitu. Nah, kalau kita memasukkan ke diagram, pastikan kita buat berurutan dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena nilai tertinggi di sini itu adalah 7 ya. Jadi nggak apa-apa sampai 10 pun bisa ya. Tapi ingat, yang perlu kalian ingat adalah jarak antara misalnya dari renang ke sepak bola harus sama. Kalau mau 1 cm, oke. Kalau mau 2 cm, oke. Kalau mau 3 cm, oke. Jadi harus sama ya. Misalnya ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm ya. Jadi harus sama. Begitu juga dengan ini ya. Harus sama 1 cm ya, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan 3 ke 4, 1 cm sampai ke atas harus sama. Ingat, ukurannya harus sama. Gunakan penggaris kamu ya. Sekarang kita mau buat nih diagram batangnya. Ini kenapa, Bu? Gimana cara membuat diagram batangnya? Ya, kita lihat renang ya. Renang itu ada 5 siswa yang gemar. Kita lihat, wah ya ini adalah banyak siswanya. Ada 5 siswa yang gemar olahraga renang ya, sesuai ya. Kemudian kita lihat sepak bola. Wah, kita lihat sepak bola menuju angka 7. Benar nggak ya? Kita tarik garis putus-putus. Wah, benar ya. Kalian bisa juga dibantu dengan garis putus-putus. Kemudian catur.
Wah, ini angka berapa? 4. Coba kita lihat. Oh, catur memang ada 4 orang yang suka ya. Kita lihat. Wah, sesuai ya. Kemudian, bulu tangkis. Kita lihat angka berapa ya? Berapa orang yang suka ya? Yang siswa yang suka olahraga bulu tangkis ada 3 orang. Nah, ditarik garis putus-putusnya ya. Jadi sama ya. Kemudian yang suka voli. Ada berapa? Coba tarik garis putus-putusnya. Ada 2. Benar tidak? Benar ya. Jadi begini contoh diagram batang yang sudah kita kerjakan ya. Coba diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, kita lihat ya. Diagram batang data olahraga kegemaran siswa kelas 3 SD Surya Bersinar sudah Ibu pindahkan. Nah, kita bisa memperoleh informasi nih dari diagram ini. Apa saja informasinya, Bu? Ya, informasi yang diperoleh dari data pada diagram batang tersebut antara lain, yang pertama, oh ternyata kita tahu bahwa banyak siswa kelas 3 SD Surya Bersinar yang menyukai olahraga renang ada 5 siswa atau 5 siswa. Ini nih ya, ditarik garisnya batangnya menunjukkan angka 5. Lihat, renang 5, berarti renang itu ada 5 siswa yang suka. Kemudian, banyak siswa kelas 3 yang Surya Bersinar yang menyukai olahraga sepak bola ada 7 siswa. Lihat diagram batangnya ya, yang sudah kita buat tadi. Ditarik garis dari sumbu Y, kita tarik lalu menuju olahraga sepak bola ya, 7 orang. Kemudian, yang menyukai olahraga catur ya, ada 4 orang. Lihat angka 4-nya. Dia tarik garis putus-putus ya, 4 ya, catur gitu ya. Kemudian yang menyukai bulu tangkis 3 siswa nih. Lihat bulu tangkis di sini. Ini ya anak-anak. Kemudian lihat angkanya atau siswanya. Banyak siswanya 3 orang ya. Kemudian yang menyukai voli. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Lihat nih angka berapa ditunjuknya? 2. Oke, berarti 2 siswa gitu ya. Nah, selisih banyak peserta yang menyukai olahraga catur dan olahraga voli adalah selisih itu ingat, pengurangan ya. Selisih itu pengurangan. Lihat catur dan olahraga voli. Catur berapa tadi anak-anak? Oh, catur ada 4 siswa yang gemar ya. Ini ya, ada 4 siswa. Nah, lalu voli ada berapa siswa yang gemar? Lihat. Ya, voli ada 2 siswa. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu jumlah seluruh siswa kelas 3 SD Surya Bersinar itu ya tinggal jumlahkan ya. 5 tambah 7 ya, tambah 4, tambah 3, tambah 2 sama dengan 21 siswa ya. Ya, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, kita mau membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Kalau misalnya hanya gambar diagram yang diketahui, ya, jadi tidak ada tabel, ya, diketahui. Kita mau belajar ya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini sudah disediakan diagram. Wah, lihat diagramnya anak-anak. Di sini ada banyak siswa, ya. Diagram berikut ini adalah diagram data mata pelajaran kesukaan kelas 3 SD Sukamaju. Lihat, kalau jenis mata pelajarannya atau jenis datanya pasti itu sumbu yang mendatar, gitu ya. Sumbu yang mendatar. Apa saja pilihannya? Ada matematika, ada TIK, ada bahasa Inggris, ada PJOK, dan tematik. Lalu ya, kita lihat jumlah siswa-siswanya, banyak siswanya. Oh, berarti ya, kita bisa tahu dong ya dari diagram ini yang menyukai pelajaran matematika ada berapa ya? Lihat, naik terus tabel batangnya. Lihat dia. Berapa anak-anak? Banyak siswanya? 10. Wah. Lalu lihat lagi yang menyukai pelajaran TIK. Lihat batangnya ya. Diagram batangnya naik. Kemudian ada 5 siswa gitu ya, karena ini banyak siswa. Lihat lagi bahasa Inggris, naik, stop.
Lalu lihat nih garis putus-putusnya. Oh, ada 6 siswa. Kemudian PJOK naik. Wah, stop di angka 9 garis putus-putusnya. Lalu pelajaran tematik nih. Naik, kemudian stop di angka 6 ya. Lalu ya, kita tahu bahwa ini adalah jumlah siswanya. Ini adalah jenis mata pelajarannya. Nah, ketika kamu sudah bisa membaca diagram batang berikut, maka kamu pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa siswa yang menyukai pelajaran PJOK dan matematika? Ayo lihat anak-anak, langsung lihat ya PJOK. Wah, tarik batangnya ya. 9 ternyata ya. Matematika ada berapa? Wah, tarik batangnya. Oh, 10. Langsung jawab. Ya, PJOK 9 siswa yang menyukai, matematika 10 siswa yang menyukai. Kemudian pertanyaan kedua, berapa siswa yang menyukai pelajaran TIK dan bahasa Inggris? Lihat ya, lihat batang dari TIK. Wah, lihat ini anak-anak. Ya, siswanya ada 5. Wah, 5 dong ya. Kalau bahasa Inggris, tarik ke atas, lalu lihat nih. Banyak siswa di sini, ada 6. Nah, berarti jawabannya TIK ada 5 siswa yang suka dan bahasa Inggris ada 6 siswa yang suka. Kemudian, yuk, pelajaran apakah yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 3 SD Sukamaju? Lihat, kalau dalam diagram batang yang paling tinggi berarti itu yang paling disukai atau yang paling banyak memilih gitu ya. Lihat yang paling tinggi diagram batangnya ini, batang-batangnya. Wah, ini nih ya. Wah, apa dia? Matematika ya. Ada berapa? 10 anak yang memilih. Berarti pelajaran yang disukai itu matematika. Kemudian, pelajaran apakah yang paling sedikit disukai oleh siswa kelas 3 SD Sukamaju? Lihat batang yang paling pendek ya. Bukan yang tertinggi. Oh, ini dia. TIK, yaitu 5 orang. Jawabannya TIK. Kemudian, berapa jumlah seluruh siswa kelas 3 SD Sukamaju? Wah, lihat ya, ingat seperti tadi. Berarti itu 10 ya, lihat batangnya. Tambah 9 ya, tambah, lihat lagi nih, 6, ada 26 nih ya. Lalu tambah 5 atau 10 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 6 sama dengan 36 siswa ya. Mudah ya anak-anak ya. Yang penting kita perhatikan ya batangnya dengan baik. Kita perhatikan diagramnya, kita baca pertanyaannya ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, catat informasinya, pahami ya, karena besok kita akan sama-sama berlatih ya, mengerjakan soal-soal terkait dengan diagram batang. Oke, dadah, sampai bertemu pada pelajaran berikutnya.